Hai, apa kabar? Balik lagi di Ngetik bareng Kiki. Hari ini kita akan ngebahas routines and smooth transition. Kenapa routines dan smooth transition itu penting untuk anak-anak? Karena rutin dan smooth transition itu dapat mencegah terjadinya tantrum terhadap anak-anak. Nah, sebelum kita mulai videonya, yuk kita bikin teh dulu. Kenapa sih routines itu penting untuk anak-anak? Karena merupakan salah satu elemen penting dalam perkembangan emosi, sosial, dan kognitif anak. Rutin memberikan perasaan aman dan nyaman untuk anak-anak dalam menjalani kegiatannya sehari-hari. Rutin juga membantu anak-anak untuk memprediksi keadaan sekitarnya. Nah, anak-anak yang memiliki rutin, mereka akan lebih tertarik untuk bersosialisasi dengan orang lain atau bersosialisasi dengan hal-hal di sekitarnya. Anak-anak akan lebih siap menanggapi perubahan di sekitarnya dan pelan-pelan mereka akan menjadi mandiri karena mereka belajar dari setiap rutinnya. Oke, siapa yang anaknya pernah ngalamin tantrum? Gue rasa banyak orang tua yang udah ngerasain gimana susahnya ngatasin anak yang lagi tantrum, nangis-nangis, guling-guling di lantai, nggak bisa dibujuk rayu. Wah, pokoknya parah deh. Gue ngerasain gimana rasanya. Dan ternyata rutin ini dapat membantu mencegah dan mengurangi terjadinya tantrum. Kok bisa? Apa hubungannya rutin sama anak yang tantrum? Jadi gini guys, anak yang memiliki rutin, mereka akan lebih siap menghadapi perubahan berikutnya. Jadi mereka nggak kaget, mereka udah siap gitu. Misalkan abis makan siang gitu ya, kalau anak yang memiliki rutin, dia udah tahu habis makan siang dia akan pergi tidur siang gitu. Nah, dia udah siap tuh. Jadi habis makan siang dia akan tidur. Jadi dia nggak kaget, nggak tiba-tiba habis makan terus kita datang kayak ayo waktunya tidur gitu. Nah, anak yang udah memiliki rutin, dia udah tahu kalau habis makan siang itu waktunya istirahat gitu. Jadi dia nggak akan kaget dan nggak akan nangis-nangis guling-guling di lantai gitu. Nah, rutin ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, tergantung dari dinamik keluarga masing-masing. Dari usia berapa anak bisa mulai diajarkan atau bisa dibentuk rutinnya? Nah, anak-anak bisa dibentuk rutinnya sedini usia 3 bulan. Iya, benar banget, 3 bulan. Itu mereka udah bisa dibentuk rutinnya gitu. Bagaimana cara ngeset rutin terhadap bayi gitu, anak umur 3 bulan, apa yang mau lu set rutinnya? Oke. Pertama, si bayi ini harus tahu, anak kita harus tahu kapan waktunya malam dan siang gitu. Banyak kan yang ngalamin anaknya kalau siang tidur panjang gitu, terus kalau malam tuh on gitu, matanya melek terus ngajak main gitu. Nah, di situ belum ada terjadinya pengertian untuk si baby ini. Dia belum bisa membedakan malam dan siang. Nah, disinilah peran kita membantu si anak untuk mengerti kalau perbedaan malam dan siang. Nah, caranya pada malam hari kita redupkan suasana kamar, lampu gelap, terus kita kalau bicara tuh dengan suara yang pelan gitu, lebih lebih sunyi gitu suasananya. Nah, kalau siang hari itu terang, ada cahaya dari luar, matahari dari luar masuk, kemudian kita berbicara dengan suara yang normal, kita beraktivitas secara normal, bisa nonton TV atau suara apapun, dengarkan musik atau orang ngobrol gitu, bicara dengan nada bicara yang biasa aja gitu. Jadi
anak akan tahu perbedaan antara malam dan siang hari gitu. Nah, untuk anak yang usia 4 sampai 8 bulan, ini posisi anak udah mulai bisa makan ya. Udah tergantung sih orang tua, kadang ada yang mulai dari usia 4 bulan untuk kasih anaknya bubur kan gitu. Jadi ini balik lagi, ini pilihan kalian gitu, tergantung. Nah, untuk anak yang udah usianya 4 bulan ke atas yang udah bisa makan, itu udah ketahuan juga rutinnya. Dari rutin dia makan, kita bisa tahu jam berapa dia mulai lapar gitu, dan usahakan setiap hari itu diberikan makannya itu di jam yang sama gitu. Habis makan terus kita bisa bermain lagi, atau mungkin anaknya setelah makan ada yang udah capek gitu, ngantuk, ya boleh istirahat gitu. Itu tergantung dari keadaan dinamik keluarga kalian masing-masing gitu. Kalian yang tahu rutin kalian gitu. Nah, untuk usia 8 sampai 12 bulan, anak sudah bisa mulai menyuapi dirinya sendiri. Nah, di situ anak udah mulai belajar mandiri dengan cara menyuapi dirinya sendiri gitu. Kita bisa kasih sendok ke tangan anak kita yang usianya 8 bulan itu, sambil kita nyuapin anak kita gitu. Karena usia 8 bulan itu kadang mereka masih belajar untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Jadi mereka pasti akan pakai tangan mereka untuk makan, dan itu nggak apa-apa gitu, nggak masalah, tahap belajar gitu. Jadi nggak akan ada anak yang umur 8 bulan tuh sudah makan pakai sendok garpu, itu nggak ada itu. Jadi nggak apa-apa, itu dimulai dari anak usia umur 8 bulan. Jadi kita udah bisa mulai kasih sendok, jadi dia udah bisa nyuapin dirinya sendiri gitu. Nah, usahakan juga untuk waktu tidur itu diusahakan waktunya sama gitu dari hari ke hari gitu. Tapi ya pasti namanya perubahan itu ada. Kadang anak jam 12 gitu dia belum capek tidur, dan itu nggak masalah gitu. Mungkin pada hari itu aktivitasnya dia nggak menguras banyak energinya, jadi dia masih belum gitu capek. Nah, tapi nggak apa-apa, kita tetap jalanin aja. Kayak jam 12 itu kan waktunya istirahat. Usahakan jam 12 itu istirahatkan anak gitu. Kita nggak main-main lagi, kejar-kejaran, lari-larian yang bikin energinya dia tuh kayak kebakar gitu. Jadi usahakan kalau memang waktunya istirahat, kitanya juga harus tenang gitu. Untuk anak usia 12 sampai 18 bulan, kita udah bisa mengajarkan dia caranya membantu pekerjaan kita. Bukannya disuruh nyetrika baju ya, bukan. Ini maksudnya meringankan pekerjaan nih, maksudnya kayak setelah makan gitu, kita bisa minta anak kita untuk tolong ya sayang, ini taruh piringnya ke cucian kotor gitu. Nah, anak yang udah bisa jalan gitu ya, dia bisa kok kita kasih simple instruction gitu, kayak selesai makan bawa piring ke cucian kotor gitu. Mereka bisa, dan kita nggak apa-apa minta anak kita untuk taruh itu ke cucian kotor, karena itu untuk membantu kemandirian dia juga dan rasa tanggung jawabnya gitu. Untuk anak usia 18 bulan ke atas udah bisa mulai diajarkan rutin menggunakan flashcard. Nah, apa tuh flashcard? Rutin flashcard itu bisa membantu anak untuk memprediksi rutinnya mereka. Nah, mau tahu cara pakainya gimana? Tenang. Doraemon kantong ajaib. Tada! So, ini rutin flashcard. Jadi ini biasanya banyak dipakai sama orang tua untuk ngebantu anaknya menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, cara pakainya ini gampang banget. Ini ada morning dan ada juga afternoon. Jadi ini tinggal diganti-ganti aja gitu sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Nah, ambil contoh ini pagi gitu ya.
Nah, di sini tuh ada rutinnya anak habis bangun tidur, terus misalkan merapikan tempat tidur, terus sikat gigi, kemudian mandi, terus berpakaian, terus mereka sarapan, terus mereka pergi ke sekolah. Misal anaknya udah mulai pergi ke sekolah gitu. Nah, jadi misalkan nih anaknya udah bangun, ini bisa kita take off gitu, dan ini kita bisa minta si anak ngebantu untuk melepaskan ini satu persatu. Nah, ini bisa disimpan, kayak ambil aja kayak toples kecil gitu untuk nyimpan gitu. Nah, ini bisa di remove satu persatu gitu. Kalau pokoknya setiap kegiatan yang dia udah lakuin ini bisa dilepasin satu persatu gitu. Nah, sampai nanti pas udah terakhir, misalkan dia udah selesai gitu ya, udah selesai ngelepasin semua flashcardnya. Nah, ini bisa kita kasih dia bintang sebagai rewardnya gitu nih. Jadi anak tetap bersemangat gitu karena dia udah dapat bintang gitu. Nah, sama juga untuk yang aktivitas siangnya gitu. Misalkan dia siang hari itu bermain di luar, kemudian ada kelas kesenian atau apapun kegiatannya itu, nanti ini bisa diganti-ganti gitu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Dan tujuan dari pakai flashcard ini adalah untuk mempermudah anak dan orang tua. Jadi kita bisa dengan gampang mengingatkan anak kegiatan, lihat nih, kamu kan sekarang lagi main di luar, kegiatan kamu selanjutnya kesenian gitu, kamu bisa ngelukis, kamu bisa ngegambar. Jadi anak tahu gitu dengan menggunakan flashcard ini gitu. Ini gampang banget, dan ini tuh banyak ngebantu untuk anak-anak gitu. Nah, setelah kita selesai menggunakan rutin flashcardnya, kita bisa minta bantuan si anak untuk meletakkan kembali kegiatannya dia berikutnya. Kayak ini kan morning, udah selesai kan hari ini. Nah, misalkan ada waktu senggang gitu ya, kita bisa minta bantuan sama anak kita untuk nempelin lagi nih kegiatan dia apa sih kalau pagi gitu, untuk hari berikutnya. Nah, dengan cara begini si anak akan belajar menggunakan flashcard ini untuk mengingat rutinnya dia. Nah, kayak pagi bangun tidur gitu, ya udah tempelin di sini bangun tidur. Terus habis bangun tidur ku terus mandi gitu ya biasanya. Tidak lupa menggosok gigi gitu. Kalau gue lagunya beda sih, bangun tidur ku tidur lagi ya gitu. Itu beda, gue udah nggak pakai rutin ginian lagi soalnya guys. Terus yaudah dilanjutin aja gitu. Terus flashcard rutin ini tuh banyak dipakai sama guru-guru juga di sekolah gitu. Biasanya anak-anak yang memiliki kesulitan untuk belajar, kayak dengan cara dibilangin gitu kan, karena setiap anak itu beda-beda ya. Jadi kita bisa menggunakan flashcard ini, dan gue lumayan pakai kartu ini juga sih di sekolahan gitu untuk ngajar anak-anak. Memang nggak semua anak-anak pakai kartu ini, tapi banyak anak juga yang lebih memilih untuk menggunakan si flashcard ini. Mereka jadi bisa ngeliat gitu. Tapi untuk anak-anak yang memiliki kayak easy aja gitu loh, kayak dibilangin aja gitu dia udah tahu gitu, rutinnya udah kebentuk, itu nggak masalah gitu. Balik lagi, ini tergantung kebutuhan masing-masing kayak gimana gitu. Tapi flashcard rutin ini lumayan ngebantu untuk kita gitu. Apakah rutin bisa dirubah? Nah, tentu rutin itu bisa dirubah, bisa disesuaikan tergantung kebutuhan kita. Misalkan kita dapat telepon nih dari sekolahnya si kakak. Kalau kakak tuh sakit gitu dan harus dijemput, sedangkan di waktu yang bersamaan itu adalah waktunya si adik untuk tidur siang. Nah, kalau misalkan kita ada orang lain di rumah gitu ya, ada support dari orang tua atau dari ART gitu, bisa jaga
si adik di rumah gitu tidur. Nah tapi kalau misalkan gue sendirian, terus anak gue yang gede sakit gitu di sekolah dan harus dijemput, terus nasib anak gue yang kecil nih butuh tidur siang, terus harus gimana gitu. Nah itu bisa kita siapin prem gitu, misalkan apa tuh namanya prem ya, stroller ya, dorongan gitu untuk dibawa saat menjemput si kakak. Jadi si adik itu tetap bisa tidur siang ketika kita jemput si kakak gitu. Ini kan kayak apa ya, emergency gitu. Jadi ya mau gimana gitu, dengan terpaksa gitu. Jadi kita harus break dia punya rutin. So, itu nggak masalah gitu, sesekali it's okay gitu. Bagaimana caranya kalau anak nggak mau ngikutin rutinnya? Nah, lumayan tricky juga ya gitu. Anak-anak tuh gimana ya, mereka tuh spesial gitu. Ada aja gitu caranya, misalkan dia tuh udah ngantuk banget gitu ya, tapi kita suruh tidur mereka nggak ada yang mau tidur gitu kan, malah kita yang ngelonin malah ketiduran kadang. Bener apa bener ya kan, iya atau iya. Nah caranya adalah balik lagi, kalau anak ini udah memiliki rutin, mereka biasanya udah ngikutin gitu, mereka udah terarah gitu, habis makan main tidur gitu, dan jamnya itu selalu sama gitu tiap harinya gitu ya. Misalkan beda, paling kayak beda 5 menit 10 menit gitu, tapi tetap di kurang lebih waktu yang sama gitu. Nah kita nggak bisa maksain anak kalau misalkan dia nggak mau tidur siang gitu ya. Misalkan nih kita ambil contoh, ini waktunya istirahat tidur siang gitu, terus kita kan bisa ngeliat ini anak udah ngantuk gitu, udah capek, perlu istirahat atau belum gitu kan, bisa kelihatan. Biasanya anak yang mulai capek, lelah gitu, butuh istirahat, butuh tidur, mereka mulai rewel, kayak ngambek-ngambek gak jelas gitu, kayak ABG, lagi PDKT kayak gitu tuh, awal pacaran suka kayak gitu. Nah anyway, it's okay. Kita bisa bilang kayak, iya tapi ini waktunya istirahat nak, kamu harus istirahat karena untuk membantu mengumpulkan energi kamu lagi, jadi kamu habis istirahat bisa bermain lagi gitu. Nah kalau misalkan anak tetap menolak, nggak masalah, kita tetap bilang aja, karena kita mau menjalankan rutinnya gitu, jadi kita tetap bilang ini waktunya istirahat, tapi kamu nggak harus tidur gitu, kamu bisa berbaring aja, baca buku gitu. Nah lama kelamaan si anak ini pasti bakalan tidur juga gitu. Kayak gue sering banget nih di tempat gue kerja di childcare, anak-anak tuh kayak udah keenakan main gitu ya, terus mereka nggak mau tidur gitu, padahal waktunya tidur. Adalah beberapa yang kayak gitu. Nah gue biasanya bilang kayak it's okay, gue bilang you don't have to sleep, lu lay down aja di sini ya, lu tiduran aja, lu nggak harus tidur kok gitu. Siapa yang nyuruh lu tidur gitu, istirahat aja, nih waktunya istirahat. Nah lama kelamaan itu anak pasti bakalan ketiduran juga gitu, karena kayak udah relax gitu kan, tidur berbaring-baring gitu, pasti kelamaan bakalan tidur juga gitu. Nah tapi memang ada case beberapa yang mereka memang kayak nggak capek gitu, dan mereka bener-bener nih nggak bisa tidur gitu, kayak kita udah istirahatin dia, kita udah saranin udah kamu baca buku aja ya gitu, ternyata dia nggak tidur juga gitu, ya nggak masalah gitu, yang penting dia udah rest gitu, dia ada waktu beristirahat gitu. Nah setelah itu kita bisa kasih anak melakukan kegiatan yang santai gitu, bukan kegiatan yang lari-lari memacu energinya dia gitu untuk bangkit gitu, karena anak-anak itu memang masih butuh banyak istirahat. Jadi dengan cara kita bisa kasih dia kegiatan seperti menggambar atau melukis gitu. Nah kegiatan kayak gitu kan nggak memakan banyak energinya mereka gitu, jadi dengan begitu mereka sebenarnya memiliki waktu istirahat yang bermanfaat juga gitu. Contoh lainnya adalah, misal ini waktunya makan malam gitu, ada mama ada papa, si anak duduk di meja makan gitu,
tapi dia nggak mau makan, katanya dia nggak lapar. Nah, gimana tuh? Oke, jadi gini, kita perlu mengingat kalau kita tuh orang tuanya, kita orang dewasa yang seharusnya in charge. Kita yang ambil alih terhadap anak-anak ini. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati keputusannya dia gitu. Misalkan dia nggak mau makan gitu, kayak nggak mau gitu, ya udah kita bilang ke dia, oke, nggak masalah, tapi ini waktunya makan malam dan kamu harus tetap duduk di meja makan. Kamu nggak harus makan, tapi kamu harus duduk di sini karena ini waktunya makan. Ini makanan kamu, jadi kita bisa taruh di hadapannya dia gitu. Ketika kamu siap, kamu bisa makan makanan ini gitu. Nah, sambil dia nunggu, nah kita bisa tuh ngomong, kayak kan kita sambil makan, terus kita bisa bilang kayak, gila makanannya enak banget nih, gila ayam gorengnya, aduh nasinya, sayurnya, brokolinya, wah apapun lah itu yang kita makan. Itu bisa sambil kita bahas di meja makan gitu. Nah, dengan begitu si anak bakalan ngelihat orang tuanya, kok lahap banget sih makannya gitu, gue jadi lapar. Nah, eventually mereka bakalan makan juga, mereka pasti bakalan lapar. Tapi kalau misalkan ini anak benar-benar kayak nggak mau makan sama sekali gitu ya, it's okay, kita nggak harus memaksa mereka gitu. Tapi kita perlu ingatkan ke dia kalau dia nggak makan, dia akan lapar gitu. Nah, kalau misalkan dia memang bener-bener kayak nggak mau makan gitu ya, balik lagi kita ingetin ke dia, kamu bakalan lapar dan mungkin kamu akan pergi tidur dengan menahan rasa lapar di perut kamu kalau kamu nggak makan sekarang gitu. Jadi itu balik lagi keputusan anak mau makan atau enggak, dan dia juga yang bakalan terima konsekuensinya gitu. Nah, misalkan tiba-tiba udah malam jam 9 gitu, karena dia lapar gitu kan, nggak makan, terus jadinya dia nggak bisa tidur gitu, terus dia minta makan. Nah, itu nggak masalah, itu bisa kita kasih dia makan gitu. Dari situ si anak tuh belajar ya, jadi gini, kalau kamu makannya telat, kamu jadi nggak bisa tidur kayak gini gitu, jadi kamu nggak bisa bermain lagi besok, waktu tidurmu berkurang. Jadi dikasih penjelasan yang masuk akal gitu di anak. Jangan kalau misalkan kamu nggak mau makan, sayang loh, mau bajir, nanti ayamnya mati gitu. Hah? Itu masih jadi teka-teki gue sampai sekarang, men. Kenapa dulu waktu kecil kalau gue nggak mau makan atau makanan gue nggak habis, itu pasti orang di rumah gue tuh bilang kayak nanti ayamnya mati gitu. Gue kasihan kalau sampai ayam gue mati, jadi gue ngabisin makanan itu. Nah, setelah gue gede, gue mikir apa hubungannya gue nggak makan sama ayam gue yang mati. Bukannya kalau gue nggak makan malah si ayamnya untung ya kan, jadi dia bisa dapat makanan dari makanan gue, ya nggak sih? Gitu. Jadi tolong kalau misalkan kasih penjelasan ke anak itu tolong yang masuk akal gitu. Smooth transition ini tuh lebih ke cara kita untuk beradaptasi dengan rutin anak-anak. Jadi kita nggak tergesa-gesa gitu, makanya itu yang dibilang smooth transition. Jadi anak tuh siap gitu, misalnya kita kasih time frame ke mereka 5 menit gitu. Misal mereka lagi asik bermain kelereng gitu ya misalkan. Nah, kalau misalkan kegiatan berikutnya adalah waktunya dia tidur siang, itu kita bisa ingetin, Tejo, 5 menit lagi kamu harus rapiin kelerengnya ya, karena ini waktunya kita tidur siang gitu. Nah, jadi si Tejo ini udah lebih siap, dia nggak kaget gitu. Tiba-tiba emaknya datang terus nyeret dia gitu, tidur siang gitu. Nah, itu anak-anak nggak bisa digituin gitu. Yang ada mereka malah emosi, mereka kesel karena mereka sebenarnya nggak siap gitu. Nah, intinya smooth transition itu melakukan kegiatan itu nggak tergesa-gesa, jadi nggak lelet juga, nggak lambat juga, ada time frame-nya, tapi nggak buru-buru gitu, jadi santai aja gitu.
Hindari juga berkata kayak cepetan dong, cepet gitu. Aduh kamu lama banget sih gitu. Aduh lelet banget sih. Guys please, nggak ada orang yang suka digituin, nggak ada yang suka diburu-buru kayak gitu. Coba posisinya kalau dibalik, lo yang jadi anak lo gitu. Terus misalkan lu lagi kerja lah, ambil contoh, lu lagi kerja terus tiba-tiba bos lu bilang, Tejo buruan dong ngerjainnya nih, lelet banget sih gitu, cepetan dong cepetan. Nah gimana perasaan lo? Kayak nggak enak banget kan, kayak diburu-buru kayak gitu. Nah sama anak-anak juga nggak suka kalau diburu-buru kayak gitu. Nah makanya pentingnya smooth transition itu gitu, karena untuk menghindari terjadinya tantrum. Karena anak yang tantrum itu sebenarnya mereka tuh nggak siap sama perubahan yang terjadi. Bagaimana caranya mempraktekkan smooth transition terhadap anak bayi? Anak bayi kan belum bisa bicara gitu, pasti bertanya-tanya kan. Nah sama anak bayi juga manusia, punya perasaan gitu. Jadi dia bisa tahu kalau dia tuh lagi digesa-gesa gitu. Misalkan kita ambil contoh, ini waktunya dia ganti popok gitu, kita bisa ngelihat popoknya itu kayak udah penuh banget gitu. Nah usahakan kita itu menggendongnya dia tuh sambil bilang, Tejo ini saatnya ganti popok ya, karena popok kamu udah penuh nih, waktunya diganti gitu. Nah udah deh kita ganti gitu, santai aja. Jangan tiba-tiba si Tejo lagi asik-asik gitu ya mainan di lantai, terus tiba-tiba lo datang terus lo main angkat aja gitu, terus bawa dia ganti popok kayak gitu. Yang ada dia nangis-nangis gitu, karena dia nggak siap gitu. Karena tiba-tiba gue apaan sih nih, gue lagi main gitu, lo tiba-tiba datang main angkat aja kayak gitu. Jadi usahakan bener-bener smooth gitu, karena dengan cara ini kita juga menghormati anak gitu. Jangan mentang-mentang anak kita belum bisa ngomong terus kita bisa seenaknya aja memperlakukan mereka gitu. Komunikasi itu penting, dan komunikasi itu terbentuk dari sebelum mereka itu dilahirkan gitu. Jadi makanya penting banget kita berkomunikasi sama anak gitu, meskipun masih dari dalam kandungan gitu, karena mereka punya perasaan juga gitu. Sekian dulu video dari gue kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di komen aja di kolom komentar, nanti akan gue bales. Please subscribe and share to all your social media. See you in my next video.